Perjalanan waktu telah menguji resep kuliner peninggalan lama di ranah Minang hingga ke hari ini. Selama itu, ia bukan saja telah memberi bukti rasa pada lidah yang biasa mengecapnya, tapi juga memikat selera dunia. Kuliner pedasnya khas dari hingga pesisir pantai, selaras dengan kearifan lokal. Onde-mande, lama bana. Penikmat kuliner yang pernah saya temui mengatakan ia menyukai masakan Padang sejak pertama kali mencoba kuliner ranah Minang. Di lidah banyak orang, masakan Padang hanya ada dua penilaian, enak dan enak sekali. Bolehlah jika kemudian saya mengatakan masakan Padang nyaris tiada tandingannya. Banyak hal dari Sumatera Barat memanjakan lidah dan mata pengunjungnya. Alam dataran tinggi yang indah, lautan dengan garis pantai yang mempesona, serta kuliner yang menggugah selera dengan cara penyajian yang unik khas Minangkabau. Setidaknya ada 20 macam menu utama masakan dari ranah Minang. Kita urai satu persatu menu nasi Padang. Randang, dendeng balado, gulai kapalo lawa atau gulai kepala ikan, gulai itiak lado hijau, tunjang, tambunsu. Nikmatnya masakan yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat bukan hanya dikenal di daerah asalnya, tapi di wilayah Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Kenikmatannya bahkan dituangkan dalam sebuah lagu berjudul Nasi Padang yang dibawakan oleh Odon Kiflan pada 2017 lalu. Rumah makan Padang ada di sudut mana saja dan tak habis-habisnya menjadi sensasi. Sensasi rasa masakan Sumatera Barat menjadi favorit bahkan saat berada jauh dari daerah asalnya sendiri. Bukan hanya oleh masyarakat Minang, tapi juga bagi masyarakat lain di Nusantara ini. Penulis Inggris Elizabeth Pisani yang dengan dari judul bukunya Indonesia ETC mengatakan bahwa makanan Minang itu diterima oleh orang Indonesia karena rasanya bisa diterima. Rasa bisa diterima itu berarti karena memang nikmatnya, karena enaknya. Bukti bahwa masakan Minang itu diterima lidah banyak orang salah satunya bisa dilihat di rumah makan Padang ini, kawasan Ben Hill di ibu kota Jakarta. Otentiknya masakan Padang telah membawa ratusan bahkan ribuan penikmat kuliner Minang setiap harinya. Sejak puluhan tahun lalu hingga kini, pecinta nasi Padang datang dan datang lagi ke sini. Merantau dan perantauan sudah mendarah daging pada diri orang Minangkabau. Tradisi itu jugalah yang membawa rumah makan Padang atau nasi Padang kian berkembang, semakin dikenal dan akrab dengan lidah siapa saja. Lagi-lagi ini membuktikan masakan Minang itu lama bana. Lidah, indera pengecap yang tak bisa berdusta. Zona rasa pada lidah dengan cepat mengenali masakan di mulut.
Definisi nikmat pada masakan Padang identik dengan rasa pedas dan penggemar masakan Padang biasanya adalah mereka yang juga penggemar makanan pedas. Namun perlu diketahui, makanan pedas dari ranah Minang bukanlah makanan pedas menyala di mulut, tapi adalah pedas nikmat dan gurih. Satu capaian besar dari nenek moyang kita ya kan, yang bisa bisa mengolah ya, mengolah perpaduan dari bumbu-bumbu tadi dengan komposisi yang pas gitu. Orang yang pandai masak Minang ya kan tahu bahwa bawang itu harusnya dalam jumlah yang cukup ya kan, tapi bawang putih sedikit, kunyit juga sedikit. Kunyit tidak boleh terlalu banyak dibandingkan jahe umpamanya dan lengkuas begitu kan. Ini dia cerita tentang nasi kapau, menu kuliner dari Minangkabau yang spesifiknya berasal dari Nagari Kapau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Banyak orang yang belum tahu perbedaan mendasar antara nasi kapau dengan nasi Padang. Kita lihat apa perbedaan antara nasi kapau dengan nasi Padang. Tempat ini diberi nama Los Lambuang. Los Lambuang sendiri bermakna lambung atau tempat mengolah makanan. Melihat dari jenis menu selera pedas yang dihidangkan pada meja kios nasi kapau, nyaris tidak ada bedanya dengan nasi Padang. Hanya saja, pada menu nasi kapau kita akan menemukan gulai tambunsu, randang dakak-dakak, gulai babe atau perut kerbau, dan pastinya gulai kapau. Keunikan dari nasi kapau bisa dilihat dari tata letak menu makanan, di mana biasanya penjual nasi Padang akan menata menu pada etalase kaca. Sedangkan menu nasi kapau diletakkan secara bertingkat di hadapan pembeli, di mana nanti pembeli akan menunjuk menu pilihannya dan akan dilayani penjual menggunakan sanduk panjang. Berdirilah di tengah-tengahnya paling tinggi, itu orang yang menjualnya. Nah, orang menjual ini biasanya adalah orang yang sekaligus juga memasaknya, sehingga dia tahu persis bagaimana rasanya. Cara penyajian yang unik dari nasi Padang adalah penyajian makanan secara bertingkat menggunakan tangan atau biasa disebut manatiang piriang. Hanya saja sudah tidak banyak lagi yang bisa menggunakan keterampilan seperti ini. Filosofi makanan Minang itu tidak hanya dirasa. Pilihan bahan dasar ditunjang dengan seni hidang unik ala rumah makan Padang ini nyaris tidak ditemukan di mana saja selain rumah makan Padang. Sayangnya tidak banyak yang mampu melakukan skill ini. Belasan piring lengkap dengan menu makanannya ditatiang oleh sang pramusaji dengan tenang dan lincahnya. Manatiang piriang yang butuh keseimbangan ini membuat tamu rumah makan bisa dilayani dengan cepat dan cekatan. Berbeda dengan penjual nasi kapau yang semuanya perempuan, sanduk panjang, kearifan lokal manatiang piriang biasanya hanya dilakukan oleh laki-laki.
Lagi-lagi, di sini kita menemukan menu balado atau menggunakan cabai. Semua masakannya mempunyai unsur pedas. Pedas enak di lidah, bahkan untuk mereka yang sudah lama tidak lagi berada di kampung halamannya ini. Kuliner Minang untuk saya tidak bisa dilupakan dalam makanan untuk sehari-hari. Walaupun saya tinggal udah lama di Belanda, itu di sana ada, cuman kayaknya itu nggak seperti yang ada di sini gitu. Di sini bumbunya betul-betul komplit semuanya gitu. Jadi makanya rasanya juga nggak bisa disamakan dengan yang ada di tempat saya tinggal di Rotterdam gitu. Kalau orang udah mencoba sekali, bagi saya sendiri udah mendarah daging gitu. Kayak nggak bisa dilupakan lagi gitu. Jadi kayak gitu kira-kira gitu. Nasi Padang lama bana. Nasi Padang lekker. Seekor kerbau akan dibantai dalam kegiatan melewakan daulat yang dipertuan Tuanku Rajo Bagindo, Raja Adat Alam Surambi Pagu Pucuk Pimpinan Kampainan 20 Lampe, Balun. Di alam Surambi Sungai Pagu ini ada 4 raja, yaitu Tuanku Rajo Bagindo, Tuanku Rajo Malenggang, Tuanku Rajo Disambah, Tuanku Rajo Batuah. Nah, itulah yang disebut Tuanku Nan Barampe sedaulat di alam Surambi Sungai Pagu yang bernama Kabupaten Solok Selatan sekarang ini, Minangkabau, Sumatera Barat. Keramaian masyarakat tidak hanya di lokasi pembantaian kerbau. Bundo Kanduang juga telah bersiap dengan bumbu randang dagyang. Kerbau dianggap sebagai salah satu lambang penting dalam adat Minangkabau. Makanya, randang terbuat dari daging sapi atau kerbau, di mana daging sapi melambangkan nenek mama atau pemimpin suku atau adat. Bagi orang Minang itu makanan menjadi penting. Makanan itu tidak sebatas perut, tapi makanan itu juga untuk memuliakan orang, untuk memuliakan tamu. Nah itu intinya. Jadi dalam setiap perhelatan, dalam setiap upacara-upacara adat, makanan yang dihidangkan itu adalah makanan yang terpilih. Nah masing-masing makanan itu pun malahan ada filosofinya. Jadi makanan itu tidak sembarang makanan gitu. Nah ketika ada suatu peristiwa itu yang paling dijaga itu adalah makanan gitu. Kelapa yang digunakan pada randang melambangkan Cadiak Pandai atau kaum intelektual Minang. Dan terakhir cabai melambangkan alim ulama Minang yang tegas. Ketiga elemen penting ini dikenal dengan istilah tungku tiko sajarangan. Cita rasa utama yang ditemui pada makanan khas Minang adalah gurih dan pedas. Nah, rasa gurih dan pedas ini biasanya diperoleh dari santan dan juga cabai merah yang memang banyak dikonsumsi oleh orang Minang. Nah, ini nih, cabainya banyak.
Perempuan punya peran besar di rumah gadang, terutama untuk menyajikan randang, menu utama sebuah perhelatan, dan bundo kanduanglah ahlinya. Randang daging atau daging yang diolah menggunakan rempah dan juga santan, kemudian dimasak dalam waktu yang cukup lama. Randang pun juga memiliki ketahanan lama hingga berminggu-minggu. Proses pembuatan randang yang membutuhkan waktu lama nyatanya juga menyimpan makna filosofi bahwa setiap orang Minang harus sabar, bijaksana, serta menghargai setiap proses. Walaupun itu rendang di Minangkabau, kita khususnya orang Minangkabau kan identiknya sama pedas. Makanya rendang itu ada juga yang dua kategori, ada yang pedas, ada yang kurang pedas. Setelah ada proses penyembelihan kerbau tadi, jadi kan ada dubalang, ande bapak, mama yang hadir itu, masyarakat yang hadir membantu penyembelihan kerbau tadi, dibawa makan dulu ke itu untuk menyicipi hasil dari penyembelihan kerbau tadi. Randang merupakan makanan khas suku Minangkabau paling terkenal hingga saat ini dan telah dinobatkan menjadi salah satu makanan paling lezat di dunia. Bukan hanya sekedar sajian makanan tradisional, randang merupakan makanan dengan nilai filosofi tertinggi. Di balik rasanya yang menggugah selera, randang berasal dari beragam budaya yang menjadikannya kaya makna. Bagi masyarakat Minangkabau, randang merupakan makanan terhormat yang melambangkan musyawarah dan mufakat. Randang juga sebagai makanan perayaan, bahkan kini sudah mampu dimasak oleh orang luar Sumatera Barat, dikonsumsi saat-saat hari raya atau perayaan lainnya. Gurih dan nikmatnya rasa dari sebuah makanan ranah Minang tidak terlepas dari bumbu yang digunakan. Bumbu dan rasa menyimpan riwayat, menjadi warisan turun-temurun yang tak lekang oleh waktu. Alam tak kambang jadi guru. Sebuah filosofi Minang yang membawa anak kemenakannya mampu melihat semesta sebagai pelajaran hidup dan menjadikan alam juga adalah guru. Alam ranah Minang yang subur juga menjadi media tanam bagi bahan utama masakan Minang, yang berbahan dasar berupa santan dari kelapa atau karambia dalam bahasa Minangnya, bumbu, dan cabai. Cita rasa khas bumbu masakan Padang yang kaya akan rempah membuat siapapun yang menyantapnya jadi ketagihan. Setidaknya ada 5 bumbu utama yang identik selalu ada dalam masakan Minangkabau selain dari cabai. Warna kuning pada kuah dihasilkan dari kunyit. Rasa hangat dengan aroma yang segar berasal dari jahe dan lengkoas. Gurihnya dan harumnya makanan keluar dari perpaduan bawang merah dan bawang putih. Satu bumbu menimpali bumbu lainnya berpadu dengan cabai dan daun-daunan serta santan menjadi satu harmoni rasa. Diramu dengan komposisi bumbu segar dengan daun-daunan dan cabai yang memasaknya perlahan serta tidak sembarangan, masakan Padang tak hanya nikmat tapi dipastikan juga sehat karena mengandung antioksidan. Hal ini sekaligus membantah adanya persepsi bahwa masakan Minang atau nasi Padang itu tinggi kolesterol. Kan ada persepsi bahwa karena makanan Minang itu diidentik dengan kelapa,
maka orang mengidentikannya dengan kolesterol. Antara lemak jenuh dari hewan dengan lemak jenuh dari kelapa itu berbeda sekali. Secara kimia dan fisika saja sangat berbeda. Makanan Minang ini, ya kan, itu memakai bumbu yang sangat banyak. Yang tadi itu ya, yang komposisinya itu harus pas gitu. Di situ ada antioksidan, ada berbagai vitamin di situ, ada mineral di dalamnya yang ada di bumbu tadi itu, dan dia juga merupakan sumber serat. Jadi sebenarnya pengolahan dengan suhu yang sedang itu adalah merupakan keunggulan dari makanan Minang. Sehingga dia tidak terjadi proses yang disebut dengan proses oksidasi yang disebabkan oleh karena suhu yang tinggi. Selalu saja ada tempat untuk mengulik rasa dari berbagai daerah di penjuru negeri Minangkabau ini, mulai dari gunung hingga ke pesisir pantai. Panjangnya pesisir pantai Sumatera Barat relatif ditunjang dengan keindahan pantainya hampir di setiap tempat. Keelokan alam dengan tradisi unik pesisir pantai yang masih terjaga menunjukkan kegotong royongan yang hakiki di antara masyarakat. Terlihat jelas dari tradisi elo puke seperti ini. Kekayaan rasa dari masakan Padang lainnya yang patut ditelusuri adalah gulai. Berkuah kental nan gurih, banyak bahan masakan dari laut yang juga cocok dihidangkan dengan cara digulai. Menu khas pesisir pantai itu adalah gulai kapalo ikan. Gulai kepala ikan dengan cabai rawit yang masih utuh. Rasanya pedas, nikmat. Kita coba ya. Hidangan satu ini merupakan salah satu dari banyaknya jenis varian gulai dengan bahan dasar utama ikan. Umumnya ikan yang digunakan adalah ikan laut seperti tenggiri, tongkol, kakap, dan bisa juga ikan air tawar seperti ikan mas. Gulai melambangkan keanekaragaman suku Minangkabau yang sangat menghormati alam. Seperti pepatah, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Masyarakat Minangkabau dikenal gemar memanfaatkan hasil kekayaan alam. Masyarakat Minangkabau punya warisan kuliner yang patut dilestarikan. Kekayaan rasa pada masakan Padang yang menjadi makna kuat di balik nikmatnya kuliner khas Minangkabau. Nikmatnya kuliner Minang juga seelok dan seindah alamnya. Filosofi pedas pada masakan Minang adalah rasa yang nagih di lidah. Nasi Padang dimanapun berada disajikan dengan berbagai cara, tetaplah juara bagi para penikmat selera pedas. Kuliner Minang lama bana.